Sekolah penggerak adalah bagian dari ekosistem pendidikan. Di jangka panjang, semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Kita masuk di angkatan yang ketiga. Angkatan 1 itu 2.500 sekolah, angkatan 2 10.000, kita masuk angkatan ketiga 20.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Tahun depan ada juga penambahan, ya tapi tentu tergantung apakah lolos seleksi atau tidak. Kekuatannya seperti itu. Lalu nanti di tahun ajaran berikutnya ada penambahan jumlah satuan pendidikan. Dan targetnya di tahun 2000 sekian ya 100% sekolah harus menjadi sekolah penggerak. Itu cita-cita Kementerian Pendidikan. Tapi tergantung apakah satuan pendidikan yang bersangkutan menyambut baik program pemerintah atau tidak. Apa manfaatnya untuk pemerintah daerah? Saya kira ini bukan untuk kita ya. Untuk sekolah, manfaat program sekolah penggerak untuk kita adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Memang kerja berat juga kita ya, bagaimana harus bergerak satu langkah lebih maju dari yang lain dan harus bisa meningkatkan mutu pendidikan, terutama hasil asesmen nasional ya harus dipersiapkan dengan baik supaya AN-nya harus baik. Manfaat lain meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, tentu kompetensi kita sudah agak berbeda dengan sekolah lain yang tidak diintervensi kegiatan. Yang lain tidak mengikuti diklat PKP. Dengan demikian, apa yang kami dapatkan dari pelatihan PKP itu tentu tidak dimiliki oleh sekolah lain. Demikian pula kegiatan kita hari ini yang tidak dilaksanakan oleh sekolah lain. Itu manfaat yang kita bisa dapatkan. Kemudian percepatan digitalisasi sekolah. Percepatan digitalisasi sekolah. Ya, memang kita diharapkan supaya kepada anak-anak juga harus dilatih supaya mereka melek IT, supaya mereka ramah IT. Tidak ada anak-anak yang tidak paham itu. Kemudian kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah yang lain. Kita harus belajar banyak, belajar sungguh-sungguh. Nanti pada saatnya kita ini menjadi narasumber. Mengapa pola pikir kita harus berubah dalam mengimplementasi kurikulum merdeka? Pola pikir kita dari pola pikir kita sebelumnya, dari kurikulum sebelumnya. Nah, sekarang kita mau mengimplementasikan kurikulum baru ini. Berarti ada yang perlu dirubah dari pola pikir kita, mindset kita, apa yang perlu dirubah? Ada 2 pertanyaan itu, coba kita semua berpikir dan memberikan jawaban. Menurut saya yang pertama, sekarang banyak sumber belajar yang kita dapatkan. Beda dulu, itu hanya 1-2 sumber. Lalu yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya, siswa itu lebih tahu dari guru sekarang. Banyak sumber atau media belajar yang mereka pelajari, sehingga banyak materi yang mereka tahu sebelum dari guru. Maka kurikulum itu berubah, itu sangat penting untuk menjawab perubahan zaman yang sekarang. Pola pikir kita harus berubah karena teriring perkembangan zaman itu tadi, teriring teknologi yang semakin berkembang pesat, para siswa juga mungkin mereka banyak lebih tahu daripada kita karena teknologi itu tadi. Ada platform yang baru yang mereka mungkin pelajari, kita belum pelajari, sehingga di sini kita harus pemikiran kita harus terbuka bahwa kita bukan satu-satunya atau guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi ada banyak sumber belajar di luar sana yang bisa siswa pelajari. Kurikulum merdeka sekarang itu tepat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut saya, kenapa tepat? Karena 6 elemen itu merupakan fondasi penting
untuk menghasilkan peserta didik yang bisa menguatkan negara ini dan pada akhirnya membanggakan bangsa ini, mengubah pola pikir yang kita sebelumnya dengan membuka diri, belajar banyak bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini, sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan nasional yang sudah diusung itu bisa tercapai. Menurut saya, pembelajaran yang berkualitas itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang paling penting adalah kita memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, saya menjawab pertanyaan nomor 2, mengapa pola pikir harus berubah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Kalau menurut saya, kalau dulu guru itu adalah salah satu sumber belajar yang utama dan menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran. Tetapi sekarang guru itu bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa, tetapi siswa itu bisa mencari sendiri sumber-sumber belajar lain seperti internet maupun lingkungan alam yang ada di sekitar mereka. Kita tahu bahwa dari waktu ke waktu tantangan dalam dunia pendidikan itu semakin berat. Mungkin atas dasar itu maka pemerintah pusat mendesain kurikulum baru. Dan dalam kurikulum baru ini mereka desain yang pertama sangat tepat sekali karena di situ nanti mengutamakan tentang profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini nanti bukan hanya nilai kognitif yang diambil, tapi nilai praktik. Bagaimana siswa itu mengaplikasikan ilmu yang dia dapat itu dalam kehidupan sehari-hari untuk persiapan masa depannya. Menjawab pertanyaan nomor 1, mengapa kurikulum merdeka tepat untuk digunakan pada saat ini? Menurut pikiran saya, karena kurikulum yang kita gunakan saat ini, yang kita gunakan dari dulu, tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi, perkembangan dunia dengan kemajuan saat ini, sehingga perlu ada perubahan kurikulum. Karena dari dulu kurikulum tidak hanya satu, dia berubah setiap dulu itu 5 tahun. Pada dasarnya kurikulum itu sifatnya tidak statis, tapi dia fleksibel dan dinamis, selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian halnya juga pada saat ini kita masih di zaman digitalisasi. Oleh karena itu kita sangat tepat untuk menggunakan kurikulum merdeka ini untuk memberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk mereka belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan pola pikir guru memang harus dirubah dalam proses pembelajaran yang bisa membuatnya lebih baik. Refleksi pembelajarannya itu mungkin jarang kita laksanakan. Oleh karena itu pada kurikulum merdeka sekarang ini kita dituntut supaya setiap kali akhir pembelajaran itu kita harus memberikan refleksi pembelajaran, baik itu terhadap peserta didik maupun terhadap guru itu sendiri.